Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bung Warta. Masih dalam ngopi bareng Bung Warta. Tapi kopinya masih belum ada ini. Teman-teman, kali ini saya ingin coba ngomongin soal seabrek bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah untuk tangani pandemi COVID-19. Mungkin kita tahu, kita dengar di lingkungan kita atau di daerah kita bahwa banyak sekali ini program-program bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah. Ada yang memang kelanjutan atau memang sebelum adanya pandemi COVID-19 memang juga sudah ada, atau ada juga memang hal-hal baru atau program baru yang diluncurkan. Semisalnya program Keluarga Harapan atau PKH itu kan dari sebelum COVID-19 juga ada. Namun pada saat terjadi COVID-19 jumlah penerimanya yang kemudian ditambah oleh pemerintah. Kemudian ada program yang dulu program sembako, kemudian beralih menjadi program bantuan pangan non tunai. Itu kan dulu juga ada, tapi kemudian dimodif lagi dan nominalnya yang diperbesar, nilai bantuannya yang diperbesar. Kemudian ada juga program yang baru misalnya, atau tambahan juga, misalnya pada saat pandemi muncul kembali program bantuan sosial tunai, BST. Nah, jadi Pemda mengusulkan ke pemerintah pusat, kemudian muncul data penerima BST. Ya, memang itu untuk membantu mereka yang terdampak adanya pandemi COVID-19. Kemudian ada juga program yang berupa pelatihan keterampilan, ya, berupa kursus-kursus online. Itu berupa prakerja, program prakerja. Nilai uangnya juga hampir sama, rata-rata di 2.400.000. Kalau prakerja kan plus ada surveinya juga, itu 3 kali survei. Tapi nominal itu ya kisaran 2.400.000 semuanya. BST 2.400.000-an, apa yang namanya UMKM 2.400.000-an juga. BST juga kan awalnya memang 2.400.000 dibagi berapa termen, tapi kemudian untuk penambahannya, perpanjangannya 300.000 per bulan. Artinya bahwa upaya pemerintah ini sudah banyak untuk menopang ekonomi orang-orang yang terdampak adanya pandemi COVID-19. Kemudian ada itu yang bantuan untuk tenaga kerja juga, untuk karyawan-karyawan, mereka yang masuk ke peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mereka juga dapat bantuan juga kan, 2.400.000 juga. Kemudian kemarin yang guru honorer juga dapat juga. UMKM tuh juga dapat UMKM, usaha kecil mikro, tukang kelontongan, tukang kreditan, warungan, tukang bakso, UMKM lah, itu dapat 2.400.000 juga. Dan ini juga menariknya, fenomena yang di bawah itu kan dinamikanya, ketika ada pengajuan UMKM ini hampir semua akhirnya kan mengajukan. Mereka yang tidak usaha warungan, tidak punya usaha mikro juga kan berlomba-lomba untuk mengajukan juga akhirnya. Ya memang itulah yang namanya bantuan kan, duit, siapa yang nggak mau duit. Kita memang bisa itu duit itu kita kebagian kan, berlomba-lomba lah, karena semuanya merasa terdampak. Oke, saya tidak akan terlalu jauh membahas hal-hal yang fenomena miringnya gitu, terkait bagaimana pembagiannya, penyalurannya. Tapi yang ingin saya ungkapkan adalah
Seberapa besar dampak dari adanya bantuan-bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah itu, seberapa besar dampaknya dalam membangun kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Jadi kan gitu. Bantuan itu diberikan agar ekonomi tetap stabil, tetap jalan. Artinya karena terdampak itunya, maka dibantu oleh pemerintah. Namun upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan itu kan diantaranya adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Itu pencegahannya. Tapi sejauh mana kesadaran masyarakat, termasuk penerima bantuan ini, sadar untuk mematuhi protokol COVID-19. Ini. Faktanya kan kalau kita keliling lah, di kota maupun di daerah juga kan, orang itu sebenarnya masih belum sadar 100% tentang pentingnya misalnya memakai masker. Mereka itu pakai masker sebenarnya bukan karena, wah kalau saya nggak pakai masker saya akan ketularan. Bukan seperti itu. Mereka itu lebih tidak pakai mereka itu lebih cenderung memakai masker itu ketika memang takut dirazia, takut kena razia, atau tempat yang akan didatanginya itu memang mewajibkan pakai masker. Misalnya dia mau ke bank gitu kan. Di bank itu kan harus pakai masker, maka mereka pakai masker. Di banknya tapi itu. Atau ke kantor gitu. Di perkantoran diwajibkan pakai masker, mereka kan pakai masker. Tapi ini bukan karena kesadaran mereka. Karena faktanya di kehidupan mereka sehari-hari ketika mereka bertetangga, mereka abai untuk memakai masker ini. Memang ada yang sudah sadar, tapi ini masih sangat sedikit. Sangat sedikit. Termasuk bagaimana masih ada orang-orang yang melakukan kerumunan, masih ada orang-orang yang mengadakan hajat di masa pandemi ini. Artinya kesadaran-kesadaran seperti itu masih kurang. Apalagi hal-hal yang tidak terlihat, misalnya sering cuci tangan gitu di rumahnya kan, itu tidak terlihat juga. Apa benar mereka rajin cuci tangan? Lalu bagaimana pemerintah mengatasi hal ini? Menurut saya seharusnya pemerintah lebih menggencarkan lagi sosialisasinya. Kampanyenya yang lebih digencarkan lagi ini kampanyenya. Kampanye untuk merubah pola pikir masyarakat yang tadinya abai atau menganggap remeh terhadap protokol pencegahan COVID-19 ini menjadi kesadaran, sebuah kesadaran. Artinya bukan karena terpaksa, artinya karena sadar bahwa memang saya harus pakai masker karena saya takut tertular, harusnya seperti itu. Kesadaran ini yang harus dibangun. Karena kalau hanya sekedar kucing-kucingan, pakai masker ketika ada razia, itu kan sama seperti orang pakai helm juga, razia orang pakai helm gitu kan. Ketika mau ketemu polisi, takut kena razia polisi pakai helm, ada polisi nggak pakai helm, itu kan sama aja. Yang celaka kan sebenarnya kita juga, kalau nggak pakai helm. Sama juga dengan masker juga seperti itu. Maka pemerintah harus lebih gencar lagi melakukan kampanye, membangun pola pikir, membangun kesadaran masyarakat. Jadi pola pikirnya dulu yang harus dibangun, kesadarannya dulu yang harus diunggah. Bagaimana caranya? Banyak yang bisa dilakukan. Kampanye-kampanye ini ya kan seperti kampanye-kampanye pada umumnya, bisa melalui kerjasama dengan media-media. Banyak kan media cetak, media elektronik, televisi, banyak media sosial juga bisa. Artinya kampanye yang masif untuk itu. Karena yang harus dibangun ini ya memang pola pikirnya dulu agar sadar mematuhi protokol kesehatan. Setelah kesadaran ini menjadi sebuah kebudayaan, sebuah budaya, artinya bahwa wah kalau orang nggak pakai masker itu nggak enak gitu, nggak enak dilihatnya kalau orang nggak pakai masker. Gitu. Ketika budaya ini sudah melekat, kebiasaan ini sudah tertanam di mayoritas orang, kesadaran ini sudah menjadi sebuah kesadaran personal, maka saya kira
pandemi COVID-19 ini akan lebih mudah lagi untuk diatasi, di samping dengan cara-cara yang sekarang sudah dilakukan seperti vaksin segala macam, ya tetap itu harus dilakukan. Demikian obrolan ngopi bareng Bung Warta kali ini tentang kampanye yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk atasi atau untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat agar mau mematuhi protokol COVID-19. Saya Bung Warta, ngopi bareng Bung Warta, bukan omong kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.